Gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes 21:17. Kata Yesus kepadanya untuk 3 kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk 3 kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Mengapa Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali mengenai apakah Petrus mengasihi Yesus? Tentu kita masih ingat ya, bagaimana Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali saat peristiwa Yesus diadili. Mungkin maksud Yesus bertanya kepada sampai 3 kali adalah untuk mengembalikan kepercayaan diri Petrus sebagai rasul atau murid utama Yesus yang telah bersikap pengecut karena takut kehilangan nyawanya bila ia mengaku diri sebagai murid Yesus. Sepertinya kebanyakan dari kita bersikap seperti Petrus bila berhadapkan situasi yang mengancam keselamatan kita. Bisa juga bentuk penyangkalan kepada Yesus karena perbuatan dosa. Artinya lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada tunduk dan taat kepada Yesus. Seperti misalnya, dengan demikian melepaskan iman kepada Yesus dengan perintah pindah keyakinan iman lain di luar Yesus. Demikian juga demi promosi jabatan bisa pindah agama. Selanjutnya, setelah Petrus menjawab bahwa dirinya mengasihi Yesus, maka konsekuensinya adalah gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus. Gereja Katolik meyakini bahwa tugas mengembalakan umatku atau umat Kristen diserahkan kepada Petrus dan tidak diserahkan kepada murid Yesus lainnya. Sebab sedari semula Yesus memang memilih Petrus. Matius 16:16. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut pun tidak akan menguasainya. Gereja Katolik mengakui Petrus sebagai paus pertama dalam hierarki gereja, dan dalam tugasnya dibantu oleh para kardinal, para uskup, dan para imam atau pastor bertanggung jawab melaksanakan tugas pengembalaan umat. Tugas seorang gembala itu sangat berat, seperti dikatakan Yesus kepada Petrus. Yohanes 21:18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Artinya, seorang gembala akan terikat dan tidak dapat bebas menentukan sendiri kemana tempat yang ia kehendaki untuk membalakan umat. Lalu pertanyaan adalah, bagaimana dengan kita sebagai umat Kristiani, khususnya umat Katolik? Apakah tidak boleh membalakan umat karena kita bukan seorang pastor? Di sinilah terjadi multi tafsir mengenai tugas membalakan domba-dombaku atau membalakan umat Kristiani. Gereja non-Katolik tidak setuju bahwa hanya Petrus yang ditunjuk Yesus untuk membalakan umat Kristiani. Mereka mengatakan perintah Yesus kepada Petrus untuk membalakan domba-dombaku bukan maksud menentukan Petrus sebagai pemimpin gereja untuk membalakan umat Kristiani. Ada yang menafsirkan membalakan domba-dombaku artinya menuntut orang yang percaya kepada Yesus agar mereka tetap bersatu dan tetap setia kepada Yesus. Artinya seorang umat Kristiani dapat berfungsi sebagai gembala bagi umat Kristiani lainnya. Apakah dalam satu kelompok komunitas Kristiani atau hanya satu individu atau beberapa umat dalam kelompok kecil, suami sebagai kepala keluarga dapat menjalankan tugas membalakan anggota keluarga domba-dombaku. Ketua lingkungan wilayah berfungsi sebagai gembala bagi umat Kristiani di lingkungan wilayah tempat tinggalnya. Kita mau fokus pada fungsi
seorang gembala, dan biarlah ahli teologi atau pakar gereja yang dapat merumuskan tafsiran tentang perikop Yohanes 21, 15-19. Berbicara mengenai gembala, maka kita tidak boleh terlepas dari pengajaran Yesus tentang seorang gembala baik. Sebab seorang gembala yang baik akan mengembalakan domba-dombanya dengan sepenuh hati. Demikian juga mengembalakan umat itu hendaknya setulus hati, atas kerelaan hati, tanpa ada kepentingan diri sendiri, bahkan sampai mengorbankan diri. Tujuannya cuma satu, yaitu membawa umat kepada Yesus agar mengalami kasih Yesus di dalam hidupnya. Seorang gembala, ketua lingkungan, ketua komunitas rohani dan berikut yang mengeluh capek, pusing, makan hati atau kecewa, sakit hati saat mengembalakan umatnya, maka ia perlu mengintrospeksi diri. Apakah benar atau mentaati benar bahwa mau mentaati Yesus yang menyuruhnya mengembalakan umat, ataukah motivasi dan tugasnya salah, tidak sesuai yang Yesus inginkan agar menjadi gembala yang baik. Termasuk di keluarga, seorang suami atau yang berfungsi sebagai kepala keluarga yang menjalankan tugas sebagai seorang gembala mengembalakan anggota keluarganya, hendaknya tidak mengeluh atau tawar hati, melainkan hendaknya setulus hati mengasihi anggota keluarganya. Itulah sebabnya Yesus berulang kali menanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi Yesus? Apakah mengasihi Yesus? Sebab tanpa kasih maka tugas mengembalakan domba atau umat tidak akan berhasil. Jadi kasih adalah dasar utama yang harus dimiliki oleh seorang gembala karena mengembalakan umatnya. Dengan kasih kepada Yesus, maka ada kerelaan hati untuk berkorban demi kepentingan diri sendiri untuk kepentingan semuanya. Semoga permenungan ini menyadarkan kita bersedia mentaati kehendak Yesus supaya kita mengasihinya. Wujud kasih kepada Yesus adalah mengasihi orang lain seperti seorang gembala mengembalakan domba-dombanya. Salam kasih, Surya Dharma. Terima kasih.